Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat istiqomah, nikmat hidayah untuk kita bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu, majelis tafaqquh fiddin, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis semacam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan membaca dan mempelajari kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang wafat tahun 600 Hijriah, yang mana kitab ini menghimpun kumpulan dari hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang secara khusus membahas tentang masalah fikih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah. Melanjutkan pembahasan tentang salat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dua bab dari kitab ini, yaitu bab istiqbalul qiblah, bab masalah menghadap kiblat, dan yang kedua adalah bab as-sufuf, bab masalah shaf. Maka kita mulai membaca apa yang disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasihat jannatihi Allahumma amin. Babu istiqbalil qiblati, bab menghadap ke arah kiblat. Bab menghadap ke arah kiblat. Yang mana kita tahu bahwasanya dalam pembahasan fikih, menghadap kiblat ini adalah syarat sahnya salat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat, maka seseorang secara asal ketika dia salat lalu tidak menghadap kiblat, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Ini secara asal. Nanti di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan hukum masalah menghadap kiblat ini. Ya. Yang kita akan baca satu persatu. Dimulai dari hadis yang ke-65 di kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-65 beliau mengatakan an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu, beliau
biasa bertasbih secara bahasa. Ini saya artikan secara bahasa dulu. Kana yusabbihu. Yusabbihu, kalau secara bahasa, maknanya adalah bertasbih, memuji Allah. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Itu maknanya memuji Allah. Tapi yang dimaksud di hadis ini, karena Nabi SAW yusabbihu, itu maknanya bukan hanya bertasbih dalam artian zikir. Tapi maknanya adalah sholat. Jadi makna sabbaha yusabbihu, itu bisa sifatnya umum, yaitu bertasbih, ya. Yaitu lafadz subhanallah, itu sabbaha yusabbihu. Tapi kadang juga dipakai untuk membahasakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Para ulama tafsir menyampaikan, maksudnya bertasbih di sini adalah perintah untuk sholat. Qabla tulu'isy syamsi, sholat subuh. Wa qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar. Ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW kana yusabbihu, Nabi SAW itu bertasbih, itu maksudnya bukan zikir, tapi sholat. Alhamdulillah, kita kembali ke hadisnya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusabbihu, beliau sholat. Ala dhahri rahilatihi, di atas punggung tunggangannya. Rahilah bisa kita terjemahkan secara bebas adalah tunggangan secara umum. Ya. Namun kalau kita ingin memperinci, sebenarnya rahilah itu khusus kendaraan onta. Khusus kendaraan onta. Namun di sini kita bisa bahasakan kendaraan secara umum karena bisa dikiaskan dengan kendaraan yang lain. Ala kulli hal kita artikan kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi, Nabi sallallahu salat di atas punggung tunggangannya. Berarti dalam kondisi menaiki kendaraan, menaiki hewan tersebut. Haitsu kana wajhuhu, dimanapun arah beliau. Dimanapun arah beliau. Maksudnya dimanapun arah beliau ini, beliau tidak memperhatikan arah kiblat. Beliau tidak memperhatikan arah kiblat. Yumi'u bi ra'si. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Ya. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Dimaksud berisyarat dengan kepalanya, para ulama menyampaikan, yaitu berisyarat saat rukuk dan sujud. Karena tidak mungkin, gimana caranya naik onta terus rukuk sujud, nggak bisa. Sholatnya saja sambil duduk. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar yaf'aluhu, beliau juga melakukan yang semisal. Jadi sahabat Ibnu Umar juga meniru apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat di atas hewannya. Dan beliau sholatnya duduk, tidak memperhatikan arah kiblat, dan beliau rukuk sujudnya dengan isyarat kepala. Baik. Ini satu lafadz hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari hadis yang sama, lafadz yang lain berbunyi kana yutiru ala ba'irihi. Secara spesifik disebutkan. Kalau di hadis ini tadi yang kita sebutkan lafadznya umum, beliau sholat. Tapi dalam riwayat lain, lafadznya lebih dibuat spesifik. Kana yutiru, Nabi sholat witir. Nah, ala ba'irihi, di atas tunggangan, di atas ontanya. Ba'ir itu onta. Kalau ini ba'ir onta. Di atas ontanya. Maka dalam riwayat yang lain, berarti sholat yang dilakukan Nabi itu kemungkinannya adalah sholat witir. Wali Muslimin, dalam riwayat khusus Imam Muslim tanpa riwayatnya Imam Bukhari, lafadznya
ada tambahan. Apa tambahnya? Ghaira annahu, hanya saja beliau la yusolli alaiha, tidak sholat di atas tunggangannya, di atas rohilah tadi, al-maktubata, untuk sholat wajib. Berarti kita tahu dari sini juga sholat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangannya tadi adalah sholat sunnah. Dan kemungkinan sholat sunnah itu adalah sholat witir. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan illal faraid, kecuali sholat fardu. Ya, sama saja artinya maktubah dan faraid maknanya adalah sholat wajib 5 waktu itu. Baik. Maka di sini adalah hadis yang disebutkan pertama kali oleh musannif yang membahas tentang masalah sholat di atas tunggangan. Iya. Sholat di atas tunggangan. Kita sampaikan tadi di awal bahwasanya sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya menghadap kiblat saat sholat hukum asalnya wajib dan dia syarat sahnya. Namun, dalam beberapa kondisi, orang boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Dalam beberapa kondisi. Ya, dalam beberapa kondisi. Di antaranya kondisi yang pertama adalah pada saat sholat khauf. Yang ini tidak kita bahas di sini, tapi sholat khauf yang dimaksud di sini adalah sholat khauf ketika perang berkecamuk. Karena sholat khauf ada 2. Ada perang yang sudah berkecamuk, ada yang perang masih belum berkecamuk. Mungkin masih saling memantau ya di perbatasan, atau mungkin perangnya level jarak jauh. Pokoknya masih belum berkecamuk. Berkecamuk itu maksudnya bertemu 2 pasukan, bercampur gitu. Ya, kalau belum bercampur itu masih harus tetap ngadep kiblat. Ya, tapi kalau sudah berkecamuk, sudah ketemu daging kaum muslimin dengan daging kaum kafir, istilahnya gitu, sudah bertemu, maka ini boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat adalah untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menjadi dalil. Ya. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil bolehnya orang sholat sunnah di atas kendaraan. Ya. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam kondisi tidak menghadap kiblat serta rukuk sujudnya pun hanya berisyarat. Itu boleh. Ya. Itu boleh. Baik. Hanya saja para ulama memberikan tambahan catatan di sini. Ketika orang itu misalkan mau sholat sunnah di atas kendaraannya tanpa menghadap kiblat dan dalam kondisi ya duduk dengan duduk, maka diperbolehkan dengan syarat jika dia saat takbiratul ihram mampu menghadap kiblat, dia harus menghadap kiblat dulu. Jadi untuk ngawalinya dia ngadep kiblat dulu. Ya, itu kalau memungkinkan. Kalau apa? Memungkinkan. Ya, jadi ketika dia Allahu Akbar mau ketika takbiratul ihram, maka dia ngadep kiblat dulu, baru setelah itu sudah terserah mau jalannya kemana. Ya, setelah itu jalannya kemana? Itu jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka langsung saja. Ya. Jika tidak memungkinkan, maka langsung saja. Dan itu sebagaimana zahir daripada hadis yang sudah kita baca tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya tanpa memandang arahnya, arah kiblatnya. Pokoknya arahnya ya arah tujuan beliau, gitu ya. Dan beliau berisyarat saat rukuk dan sujud. Jadi sholatnya tidak dengan berdiri. Ya. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama. Jadi diperbolehkan ya
melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan duduk, ya, dengan duduk. Tapi dengan catatan, jika mampu untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram, maka wajib menghadap kiblat saat takbiratul ihram saja. Kalau tidak mampu, maka langsung takbiratul ihram. Ya, langsung takbiratul ihram. Baik. Nah, hikmahnya apa? Para ulama menyebutkan, di antara hikmahnya adalah supaya seseorang itu dimanapun dia berada, dia masih bisa mengerjakan wiridnya. Ya, yang kita tahu bahwasanya hamba itu menjadi istimewa ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya amalan fardu saja. Ya. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in habba ilayya min nawafil. Kata dalam hadis qudsi, bahwasanya tidak ada hamba yang mendekatkan diri kepada aku, kepada Allah maksudnya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mendekatiku dengan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kemudian baru disebutkan kalau sudah dia mendekatkan diri pada Allah dengan yang wajib plus sunnah sebagai wiridnya, sebagai amal kebiasaannya, maka nanti dia akan tolong Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ala kulli hal, ya. Ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Allah. Ya, ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, dalam riwayat, salah satu riwayat dalam hadis tadi disebutkan yang dilakukan Nabi itu adalah sholat witir. Kemungkinannya itu sholat witir. Maka hadis ini pun menjadi dalil bagi para fuqaha bahwasanya sholat witir hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Hukumnya sunnah dan bukan wajib. Duh, memangnya ada yang menganggap sholat witir wajib? Ada. Imam Abu Hanifah menganggap sholat witir wajib. Ya, tapi jumhur ulama memandang sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Ya. Maka dari hadis ini menjadi tambahan dalil bagi para ulama menyatakan sholat witir itu sunnah. Kalau tidak sunnah, nggak mungkin Nabi melaksanakannya tanpa menghadap kiblat di atas tunggangan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwasanya ghaira annahu la yusalli alaiha illa al-maktubah. Bahwasanya Nabi tidaklah sholat di atas kendaraan bahwasanya Nabi SAW tidaklah beliau sholat di kendaraan itu sholat fardu. Berarti yang dilakukan oleh Nabi sholat sunnah. Iya. Makanya menunjukkan sholat witir berarti sholat sunnah. Bukan sholat yang fardu. Baik. Kemudian pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga dari hadis ini. Ya, ini juga mungkin pelajaran yang cukup penting. Ya, mungkin akan sering kita mengalaminya. Hadis ini menjadi dalil secara asal, hukum asal. Sholat fardu dimanapun kita berada, secara asal, tetap harus menghadap kiblat dan dilaksanakan dengan berdiri. Dimanapun, mutlak. Mau di tempat tinggalnya, ataupun dia sedang dalam perjalanan, dimanapun itu, maka hukum asalnya ketika sholat fardu dilaksanakan secara sempurna. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Ini hukum asalnya. Maka kalau misalkan ada orang yang menaiki satu kendaraan, kemudian datang sholat wajib, maka hukum asalnya wajib bagi dia harus berusaha untuk melaksanakan sholat itu dengan kondisi paling sempurna. Dia cari arah kiblat, kemudian dia sholat dengan menghadap kiblat dari awal sampai akhir dengan berdiri. Dengan berdiri. Ya. Itu hukum asalnya. Baik.
Maka di sini akan muncul pertanyaan. Terkadang di beberapa kendaraan itu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat secara sempurna seperti itu. Baik, kalau kendaraan pribadi kita bisa turun, ya kan? Ya, kendaraan pribadi kan kita mau kita gitu. Maka nggak boleh orang itu pakai kendaraan pribadi, kemudian kok sholat maghrib misalkan di jalan sambil nyetir, nggak boleh, nggak sah. Ya, karena dia bisa, dia nggak ada halangan sama sekali. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin akan kesulitan. Misalnya kendaraannya bis, ya, atau mungkin kereta lah, ya kereta. Tapi insya Allah kalau sekarang kereta sudah bisa ya. Kami juga pernah melakukan sholat itu, tetap bisa menghadap kiblat dan bisa berdiri, gitu. Ada apa namanya sedikit ruang gitu bisa. Ya, itu kalau keretanya ke barat atau ke timur, itu. Ya, apa namanya ada ininya. Tapi kalau nggak tahu kalau keretanya jalan ke selatan gitu ya atau ke arah utara ya mungkin agak sulit ya. Ya, alhamdulillah. Jadi dicari dulu, diupayakan dulu. Kalau memang mentok nggak bisa, mentok sih nggak bisa sudah. Nah, ini nggak mungkin ini. Mau turun jelas, misalkan naik bis mau turun tengah jalan, waduh nggak bisa. Misalkan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Naik bis yang bis malam itu. Mau turun tengah jalan nggak bisa, naik apa lagi habis itu. Maka di sini dia perkirakan, apakah nanti ada kemungkinan dia turun untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna atau tidak. Dan waktu masih ada maksudnya. Kalau misalkan jaraknya itu jarak kosor, maka nanti dengan perkiraan bisa dijamak gitu. Misalkan dia belum sholat zuhur, ya, maka dia melakukan perjalanan. Tapi nanti perkiraan, ya, mungkin sekitar jam-jam jam 4-an, ya, sekarang mungkin dia sedang waktu zuhur ya. Nanti jam 4-an, mobilnya itu akan istirahat, makan dulu. Maka ini bisa, nanti saya sholat pas turun aja, bisa dijamak. Zuhur sama asar. Sholat di situ. Ya maka harus sholat di situ. Ya, maka harus sholat di situ. Baik. Jadi dia memperhatikan itu, memperkirakan waktu. Memperkirakan apa? Waktu. Kalau dia memaksa sholat dalam kondisi seperti itu, kemudian nanti setelah itu dia turun. Nah, ketika dia turun kan ada kemungkinan sholat secara sempurna, dia ulangi sholatnya, harus ulangi. Dia harus ulangi sholatnya. Baik. Kalau tidak ada kemungkinan sama sekali, dan kalau dia tetap menunggu, waktu sholat akan habis. Waktu sholat akan habis. Kita katakan, para fuqaha menyatakan, atau gambarannya dulu, misalkan sholatnya itu sholat subuh. Ya, sholat subuh kan pendeknya luar biasa kan gitu ya. Dan itu mungkin nggak bisa dijamak dengan sholat lain. Kalau maghrib masih dengan isya bisa nutut. Ya, zuhur dengan asmi. Subuh gimana? Subuh sudah nggak bisa. Kalau nunggu sampai di rest area, sudah jam 7 itu. Ya, maka di sini para ulama menyatakan dia tetap sholat di atas kendaraan dalam kondisi tidak menghadap kiblat tidak masalah. Dalam kondisi sholat sambil duduk juga tidak masalah. Ya. Tapi setelah dia mungkin untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, dia ulangi sholat tersebut. Ya. Dalam hal ini misalkan sholat subuhnya tadi. Kenapa? Karena secara hukum dia tidak melakukan sholat itu secara sempurna. Dalam artian sempurna ini bukan bertambah sunan, tapi sempurna dalam artian keabsahan. Ya. Akan tetapi kenapa juga kok disuruh untuk sholat? Ya. Ini sering kalau kita baca fikih dalam beberapa kasus itu ada disebut hal semacam ini, itu disebut dengan sholat lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu sholat itu. Jangan sampai
dalam hidup kita ada satu waktu sholat terlewat dari kita dan kita tidak sholat sama sekali. Karena bisa jadi itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Barangkali naudzubillah ya, bukan naudzubillah ya, barangkali ditakdirkan belum sholat terus meninggal. Karena nunggu sampai misalkan ini, nunggu sampai turun. Ya kan ditanya kenapa kalau enggak sholat? Kan fattakullah mastata'tum gitu. Sholat saja. Nah, dan dia harus mengulangi sholatnya. Ya. Itu menurut pendapat banyak dari para fuqaha. Dia harus mengulang. Sebagian fuqaha memandang dia sholat seperti tadi tanpa mengulang. Tanpa apa? Mengulang. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang memungkinkan. Maka kalau untuk mengulangi lagi, itu perlu perintah baru. Nah, ini nanti masuknya ke pembahasan usul fikih. Gitu ya. Apakah perintah ngulang itu harus ada perintah baru atau tidak perlu? Ya. Ulama yang mengatakan untuk mengulang nggak perlu perintah baru, yang mengatakan dia harus mengulangi. Kenapa? Ya yang penting karena dia sholatnya dianggap tidak sah, ya dia harus mengulangi gitu aja. Tapi kalau mengatakan untuk mengulangi suatu ibadah harus ada perintah baru, maka kalau ibadah sudah dilaksanakan, terus mau mengulangi harus ada perintahnya. Mana perintahnya? Nggak ada perintahnya. Nah, ini analisis dari sisi usul fikihnya seperti itu. Tapi ala kulli hal, ya, untuk kehati-hatian, mengulangi ini bisa menjadi salah satu solusi. Toh kalau misalkan mengulangi yang memungkinkan untuk diulangi itu ya, paling ya sholat subuh itu tadi. Soalnya kalau insya Allah kalau sholat asar atau zuhur atau maghrib atau isya bisa di waktu jamaknya. Bisa di waktu jamaknya, itu memungkinkan. Gitu. Ala kulli hal, ini adalah pelajaran daripada hadis tadi. Ya. Diambil dari mana kok tidak boleh melakukan sholat wajib di kendaraan dengan tidak menghadap kiblat? Tadi dijelaskan oleh hadis Ibnu Umar tadi, bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Yang beliau lakukan itu ya sholat sunnah ketika tidak menghadap kiblat dengan duduk. Kan kita tahu rukunnya sholat diantaranya adalah berdiri. Kalau mampu apa? Mampu berdiri. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-66. Qala an Abdillah, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala an Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, bainaman nasu, ketika manusia di Kuba. Maksudnya Kuba ini masjid Kuba, masjid di area Madinah di zaman Nabi. Fi salati subhi, ketika salat subuh. Idja'ahum atin, tiba-tiba datang kepada mereka jamaah yang sedang salat itu orang yang datang. Faqala, lalu dia mengatakan, innan nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun, telah diturunkan kepada beliau malam ini Al-Qur'an. Itu diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan seterusnya. Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad itu berbolak-balik melihat ke langit, mendongak ke atas, ya. Maka sekarang menghadaplah kamu ketika sholat ke arah yang kamu senangi. Maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Ya. Dan seterusnya. Waqad umira an yastaqbilal qiblata, dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ya, untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha, maka menghadaplah ke arah kiblat. Ya. Nah, kiblat itu, yang dimaksud kiblat itu adalah Ka'bahnya. Itu kiblat. Dimaksud kiblat itu apa? Ka'bahnya, bukan komplek Masjidil Haram. Maka kalau misalkan kita taruhlah pintu itu adalah kotak Ka'bah. Masjid ini Masjidil Haram. Kalau kita sholat melihat Ka'bah, kemudian kita sholatnya agak menceng gitu, tapi masih menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi bukan ke arah Ka'bah, tidak sah sholatnya. Ya, kiblat itu sebagaimana kita lihat dalam tafsirnya, ketika menafsirkan
menghadap ke arah kiblat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi yang dimaksud kiblat itu apa? Ka'bah itu. Fastaqbiluha, maka menghadaplah ke arah kiblat Ka'bah, menghadaplah ke arah kiblat. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan sebelum itu arah mereka menghadap ke Syam. Nah, Syam itu di utara Madinah. Fastadaru ilal Ka'bati, maka mereka pun berputar menghadap ke selatan, menghadap ke arah Ka'bah. Ya, fastadaru ilal Ka'bati, maka mereka pun menghadap ke arah Ka'bah. Ini tafsiran daripada kiblat tadi, menghadapnya ke arah Ka'bah. Maka hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita. Ya, ada dua pelajaran di hadis ini. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil wajibnya sholat menghadap kiblat. Wajibnya sholat dengan menghadap kiblat. Dan itu adalah hukum asal, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan secara asal orang sholat boleh menghadap kemanapun. Tidak ada. Sholat secara kesepakatan para ulama harus menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Karena hadis tadi mengatakan fastadaru ilal Ka'bah. Maka mereka pun ketika diberitahu menghadap ke arah kiblat, maka mereka langsung berputar menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Nah, salat menghadap ke arah Ka'bah ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, orang itu bisa melihat secara langsung ke arah Ka'bah tersebut. Ya. Bisa melihat secara langsung ke arah Ka'bah tersebut, atau dia mengetahui tanda yang langsung mengarah kepada Ka'bah tersebut. Misalkan ya, taruhlah ada mungkin menara, ketika ditarik garis menara itu pas Ka'bah gitu ya. Kemudian dia taruhlah jatuhnya di luar Masjidil Haram misalkan. Tapi dia tahu menara itu bawahnya Ka'bah. Ya, maka dalam kondisi ini ya, dia harus sholat menghadap pas ke arah itu. Menghadap pas ke arah itu. Ya, ketika dia apa? Dia bisa melihat atau mengetahui tanda yang memang jelas dia tahu itu langsung ke arah Ka'bah. Dia tahu secara jelas. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, orang yang tidak mengetahui Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah dalam artian. Ya. Maka dia berijtihad. Dia berijtihad memperkirakan Ka'bah itu di sebelah mana. Ya. Memperkirakan Ka'bah itu di sebelah mana. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Oleh karenanya kalau misalkan orang sholat di hadapan Ka'bah, maka dia harus tepat ke arah Ka'bah tersebut. Ya, kalau bergeser saja maka tidak sah sholatnya. Kemudian pelajaran kedua, hadis ini ya menjadi dalil bahwasanya ketika orang sholat dengan ijtihad ke arah Ka'bah, kemudian di tengah sholat dia tahu ternyata arahnya salah. Apakah sholatnya langsung batal? Tidak. Dia geser ke ijtihadnya yang baru. Misalkan, orang sholat 2 rakaat. Ketika dalam perjalanan, nggak tahu dia di mana gitu ya, sholat 2 rakaat. Ya, dia perkirakan dia pakai, ya mungkin kalau zaman dulu masih belum ada kayak aplikasi arah Ka'bah atau apa gitu ya. Mungkin dia perkirakan saja. Nah, sebenarnya tadi saya melihat orang-orang pas di masjid-masjid yang di jalan tadi kok ada sana, perkiraan sana mungkin. Dia sholat dapat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang di situ. Kemudian ngomong, "Mas, kiblatnya mburi sampean," misalkan. Waduh, sholat 2 rakaat ini. Apa yang harus dilakukan? Muter balik. Iya, tentu saja kalau ketika kita meyakini kabar yang dibawa orang itu. Misalkan kita tahu, ternyata itu adalah teman saya yang rumahnya di sini. Dia tahu berarti, oh bener. Ya, dalam artian dia yakin dengan berita yang dibawa oleh orang tersebut. Ya. Maka ketika dia salah dalam berijtihad di tengah sholatnya ke arah kiblat itu, maka sholatnya tidak batal, tapi dia harus
mengganti arah kiblatnya sesuai dengan keyakinannya yang baru. Dan sholatnya tidak batal. Sebagaimana dalam hadis tadi. Para sahabat ketika tahu arah kiblatnya berubah, langsung mereka putar. Ya. Kecuali kalau setelah dia sholat, ya, kemudian dia, aduh, kiblat saya salah. Skapopolah terus kadung gitu misalkan. Padahal dia sudah merasa salah kiblatnya. Ya, batal. Ini batal. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ini bukan arah kiblat tapi tetap sholat. Ya, maka batal. Ya. Tapi kalau ketika itu langsung dia, oh, ya yang benar yang sana. Ya. Nah, berubah kan ijtihadnya, maka setelah itu berubah. Makanya kalau dalam fikih itu, dalam kitab fikih, ya, ada sebuah masalah gitu. Ada orang itu sholat 4 rakaat dengan 4 penjuru. Sholat 4 rakaat dengan 4 penjuru. Kenapa? Di setiap rakaat dia ganti ijtihadnya. Apakah sholatnya sah? Sah. Loh kok nggak batal ya? Loh, terus ijtihad yang tadi gimana? Dalam kaidah dikatakan bahwasanya al-ijtihad la yubtilul ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Maka ketika dia sholat menghadap sini, kemudian loh, sepertinya salah ya, ini harusnya sana itu nih. Maka ganti keyakinan ijtihadnya, maka dia berubah, putar rakaat kedua. Rakaat ketiga ragu lagi terus, oh iya, ini yang sebelah sana, sebelah kanan saya, muter lagi. Jadi sholat 4 rakaat di 4 penjuru gitu ya. Ya, ala kulli hal, maka ketika orang itu tahu di tengah sholatnya bahwa kiblatnya salah, dia langsung berputar dan dia melanjutkan sholatnya. Allah Ta'ala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-67. Qala an Anas bin Sirin, dari sahabat Anas bin Sirin radhiyallahu taala, an Anas bin Sirin, dari Anas bin Sirin rahimahullah, ini seorang tabi'in, saudaranya Muhammad bin Sirin. Qala boleh mengatakan istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Kami menyambut kedatangannya sahabat Anas bin Malik ketika beliau datang dari Syam. Falakinahu bi aini tamri. Maka kami menemui beliau di Aini Tamr, sebuah nama daerah. Aini Tamr, ya, daerah jalan menuju Irak tapi lewat jalur arah Syam gitu ya. Ya, ada daerah di zaman itu namanya Ainu Tamr. Kami bertemu di sana, ya. Fara'aituhu yusalli ala himarin. Kemudian saya lihat, kata Anas bin Sirin. Jadi Anas bin Sirin itu adalah seorang tabi'in, bapaknya namanya Sirin. Sirin ini adalah bekas budaknya sahabat Anas. Terus dibebaskan, terus jadi apa ya istilahnya itu ya. Jadi kayak abdi dalemnya gitulah ya. Jadi kayak orang yang membantu ya gitu. Sahabat Anas. Nah, Sirin ini punya beberapa anak dan semuanya periwayat hadis. Ya, sebagian ada yang hadisnya sahih, sebagian ada yang hadisnya dhaif. Di antaranya ada Muhammad bin Sirin, terkenal seorang tabi'in. Ada Anas bin Sirin. Ya. Anas bin Sirin ya ini. Ya, Anas bin Sirin. Itu juga hadisnya sahih. Ada Hafsah bin Sirin, binti Sirin. Hafsah binti Sirin, hadisnya sahih juga. Baik. Maka melihat sahabat Anas bin Malik, kata Anas bin Sirin, sholat di atas himar keledai. Wajhu min dzal janibi. Dan arahnya itu di arah ini, yakni an yasaril kiblah. Ngarahnya itu ngadep ke arah kirinya kiblat. Jadi padahal beliau ketika itu pas sholat itu arah hadapnya itu enggak ke arah kiblat, tapi dapat kirinya kiblat. Fakultu, maka aku mengatakan, ra'aituka tusalli li ghairi kiblah. Kata Anas bin Sirin, wahai sahabat Anas bin Malik, aku melihat engkau ini sholat kok menghadap ke selain arah kiblat. Faqala, maka sahabat Anas bin Malik mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kalau seandainya bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ma fa'altuhu, maka aku tidak melakukannya. Jadi beliau sholat tadi itu dengan menghadap ke arah selain kiblat, itu beliau pernah melihat Nabi seperti itu. Dan itu sebagaimana tadi hadis yang pertama, ini berlaku untuk sholat sunnah. Maka hadis ini ada beberapa pelajaran. Ya. Di antaranya
Pelajaran yang pertama, bahwasanya hadis ini menjadi tambahan dalil diperbolehkannya orang sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap ke arah kiblat. Tanpa menghadap ke arah kiblat. Ya. Dengan catatan sholat sunnah tadi. Pelajaran kedua dari hadis ini, ya. Mungkin ini yang di luar dari pelajaran menghadap kiblat, bahwasanya hewan yang haram dimakan, maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Ya. Bukan yang haram dimakan, halal dimakan, bukan ya. Yang haram dimakan, hukum asalnya suci. Hukum asalnya apa? Suci. Iya. Karena himar ini, keledai ini, ya, itu haram dimakan. Kalau misalkan dia najis, tentu beliaunya nggak sholat di atasnya. Kan termasuk diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, bersih dari najis, dan tidak ada yang menempel pada tubuhnya saat sholat dari sesuatu yang najis. Kalau misalkan himar itu najis, beliau nggak mungkin sholat di atasnya, yang nempel tubuhnya dengan kulit atau bulu daripada himar tersebut. Ya, oleh karenanya hewan itu meskipun dia haram dimakan, tapi dia tetap suci. Ya. Oleh karena kalau dalam kitab fikih kita tahu bahwa hukum asalnya seluruh hewan itu suci. Hewan yang najis ketika dia hidup, ya bukan bangkai. Hewan yang najis itu cuma dua ketika dia hidup. Anjing dan babi, itu saja. Hewan selain itu maka dia adalah suci. Allah Ta'ala alam. Sudah adzan atau belum? Ya mungkin adzan dulu, nanti kita lanjutkan beberapa hadis sedikit.
Oke, kita lanjutkan 3 hadis di bab yang berikutnya, yaitu bab tentang masalah shaf. Qala al-musannifu rahimallahu taala babus sufufi bab shaf. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan hadis yang ke-68. Qala an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, fa inna taswiyatas sufufi, karena sesungguhnya kelurusan shaf itu min tamamis sholati, termasuk kesempurnaan salat. Ya, ini adalah hadis yang sering dibaca oleh para imam ketika mungkin meluruskan shaf jamaah. Maka di hadis ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak sholat bersama dengan para sahabat berjamaah, maka beliau biasanya akan meluruskan shaf para sahabat. Ya, meluruskan shaf para sahabat. Maka di sini memiliki 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya secara hukum fikih, kita beri ungkapan awal secara hukum fikih, karena bukan berarti ini nanti ya bisa semudahnya ditinggalkan, tidak. Tapi secara hukum fikih. Secara hukum fikih, meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Secara hukum fikih, meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, ya, bukan wajib. Tapi meskipun sunnah, seorang hendaknya tidak bermudah-mudahan. Karena para fuqaha pun menyatakan, kalau orang sholat tidak meluruskan shaf, makruh. Iya. Ya, jadi secara hukum fikih dia hukumnya apa? Sunnah. Dari mana kok bisa berkata sunnah? Dari hadis ini, Nabi SAW menyampaikan, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Bahwasanya kelurusan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Termasuk kesempurnaan sholat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya yang dimaksud sesuatu sebagai penyempurna itu bukan inti dari sesuatu itu. Ketika kita memiliki suatu benda atau suatu sajian lah, misalkan makanan, ya, kita memiliki makanan. Kemudian ada satu hal sebagai penyempurnanya. Maka penyempurna itu ketika dia hilang pun tidak akan menghilangkan esensi dari benda itu. Makanya para ulama menyampaikan bahwasanya namanya penyempurna itu dia tidak masuk dalam rukunnya ataupun hal yang wajib. Maka penyempurna itu ya sifatnya sebagai tambahan saja. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya meluruskan shaf itu termasuk penyempurna sholat. Maka secara hukum fikih diambil dari situ, para ulama mengatakan hukumnya sunnah, mustahab. Ya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, dan ini sebagian kecil. Di antaranya ini pendapatnya Ibnu Hazm. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga beberapa ulama yang lain. Mengatakan meluruskan shaf hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Dampaknya apa? Efeknya? Ya kalau nggak meluruskan shaf, hukumnya haram. Kalau wajib musuhnya haram kan gitu. Kalau sunnah hukumnya makruh, musuhnya kan gitu. Ya, maka kalau levelnya haram itu dosanya ya lebih berat lah gitu. Ala kulli hal, mereka berpendapat dengan riwayat yang lain. Dalam riwayat Bukhari disebutkan lafadznya bukan taswiyatas sufuf min tamam, bukan dari kesempurnaan sholat, tapi min iqamati sholat, termasuk dari penegakan sholat. Dan yang berpendapat wajib mengatakan penegakan sholat hukumnya wajib. Iya, penegakan sholat hukumnya wajib. Maka sesuatu yang termasuk kewajiban maka ya dia wajib. Ya, itu logikanya seperti itu, pola fikihnya seperti itu.
yang berpendapat bahwasanya ini wajib. Tapi dijawab lagi, bisa dijawab. Apa jawabannya? Jawabannya adalah kalau seperti itu, lafadz min tamami sholah tidak akan bisa dimaknai. Karena kontradiksi, yang satu ngomong sifatnya sunnah, yang satu ngomong sifatnya apa? Wajib. Terus yang bisanya bagaimana? Maka bisa digabungkan keduanya, bahwasanya taswiyat sufuf ya, min tamami iqamati sholah, termasuk kesempurnaan dalam mendirikan sholat. Jadi ya tetap dia kesempurnaan, bukan mendirikannya itu sendiri. Gitu. Maka orang yang meskipun sholatnya mungkin softnya agak teratur gitu ya, maka dia juga tidak mendapatkan dosa haram. Tidak mendapatkan dosa haram. Meskipun para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, ya, tapi tidak sampai mendapatkan dosa yang haram. Tapi ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya, bahwasanya hak untuk meluruskan shaf, para ulama mengatakan itu adalah hak bagi imam dan juga makmum. Siapapun yang sholat, dia punya hak untuk meluruskan shaf. Maksudnya meluruskan shaf ini mengingatkan yang lain, agak maju, agak mundur, gitu lah, agak mendekat. Itu hak secara asal, hak semuanya. Namun lebih ditekankan bagi siapa? Bagi imam. Lebih ditekankan bagi imam untuk meluruskan shaf tersebut. Ya, kenapa? Karena imam adalah penanggung jawab dalam jamaah itu. Ya, penanggung jawab dalam jamaah itu. Maka tentu saja seorang yang sebagai penanggung jawab, dia harus bertanggung jawab ya, untuk kewajiban ataupun kesempurnaan, semuanya dia harus bertanggung jawab. Ya. Maka lebih ditekankan bagi imam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-69. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian luruskan shaf kalian, atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membuat berselisih di antara wajah-wajah kalian. Maksudnya membuat kalian apa? Berselisih. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yusawi sufufana. Nabi SAW ini meluruskan shaf kita. Hatta ka'annama yusawi bihal qidah. Hingga seolah-olah Nabi ini sedang meluruskan al-qidah. Al-qidah itu anak panah tapi yang dipotong yang dipotong bulunya, jadi atau enggak ada bulunya, jadi masih sama semua gitu. Jadi ketika di dalam wadahnya itu ketika di duduk gini kan lurus gitu ya. Jadi benar-benar sama semua, rata gitu loh. Nah, itu seperti meluruskan itu qidah itu supaya ditata, supaya rapi gitu. Hatta idza ra'a, hingga ketika beliau melihat an qad aqalna anhu, ketika kita sudah memahami yang diperintahkan Nabi dan melaksanakan perintah Nabi untuk meluruskan shaf, tsumma kharaja yauman, lalu tiba-tiba suatu hari ya, beliau seperti biasa keluar, faqama, lalu beliau sudah berdiri di mihrab untuk siap-siap salat, hatta idza kada an yukabbira, hingga ketika Nabi sudah mau takbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu, ada seorang yang dia lebih maju. Ya, jadi posisinya itu jamaah sudah sejajar, dia akan maju sedikit. Posisi tubuhnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian luruskan shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membuat wajah kalian berselisih, atau membuat diri kalian berselisih. Ya. Maka di sini, hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi menekankan dalam meluruskan shaf, ya, dan bahkan memberikan ancaman. Oleh karena para ulama mengatakan, kalau shaf itu tidak diluruskan, maka makruh hukumnya. Sholat berjamaah dengan shaf yang tidak diluruskan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, dalam hadis ini adalah tata cara dalam meluruskan shaf.
Ya. Dan di sini di dalam hadis disebutkan itu seperti meluruskan tadi. Anak panah yang sudah tidak ada bulunya atau yang bisa diluruskan gitu ya di dalam wadahnya. Maka para ulama menyampaikan cara meluruskan soft ini diantaranya ya adalah lurus gitu ya, rapat, menyambung, tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang lebih mundur. Ya. Dan rapatnya tidak terlalu rapat, renggangnya juga tidak renggang. Itu soft yang ideal seperti itu. Jadi kadang ada yang renggangnya jarak 2 orang gitu. Ini atau jarak seorang pun, jarak 1 orang, maka ini tidak termasuk taswiyatus sufuf. Atau mungkin saking semangatnya sampai nggak punya tempat untuk takbir gitu. Tangan, waduh angel, buka tangan angel gitu. Ini juga nggak benar, itu bukan taswiyah. Karena kalau seperti itu, kalau misalkan dia terlalu lenggang, maka dia akan tinggalkan celah untuk setan. Kalau dia terlalu sempit, akan memaksa orang lain untuk lebih maju. Iya, atau lebih mundur, yang satu lebih munduran gitu. Mungkin bahunya kan kadung nempel gini, akhirnya apa? Satunya bahunya di depan gini, gitu kan? Yang satunya di belakang gini ya, akhirnya sulit. Ya, jadi ya dia nggak terlalu dempet, juga nggak terlalu renggang. Jadi yang ya sejajar pas gitu ya, kemudian lurus, tidak lebih maju dan tidak lebih mundur, ya. Dan seperti yang kita tahu ya, itu dilihat dari tumitnya, ya, dari apa? Dari tumitnya. Nah, itu yang disampaikan oleh para fuqaha untuk meluruskan soft, ya, untuk meluruskan soft. Dan para ulama mengatakan kalau misalkan soft tidak lurus ketika di awal sholat, ya, maka dikhawatirkan itu akan menghilangkan keutamaan sholat berjamaah, dikhawatirkan. Maka penting bagi para imam untuk mengingatkan jamaahnya, ya, mengingatkan apa? Jamaahnya. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, ya, bahwasanya kita tahu lafadz yang ini, ya, lafadz hadis ini ketika Nabi merintahkan untuk meluruskan shaf atau yang lafadz sebelumnya, ini menunjukkan apa? Tidak ada lafadz khusus untuk meluruskan shaf. Ya, lafadz khusus yang sifatnya ta'budi, mendapat pahala ketika mengucapkan itu tidak ada. Yang ada adalah maksud daripada meluruskan shaf itu ya hadirnya kelurusan shaf. Maka apapun lafadz yang diucapkan, meskipun dengan bahasa non-Arab, selama maksudnya dimengerti jamaah, karena dalam hadis tadi disampaikan, kita disuruh meluruskan apa? Shaf. Hatta idza aqalna, sampai kita faham. Ya. Maka kadang jamaahnya nggak ada yang paham bahasa Arab, kemudian dikatakan sawu sufakum fa inna taswiyata sunnah. Nggak ada yang paham, taruhlah orang-orang kampung yang mungkin ngaji nggak pernah dengar itu juga gitu loh, nggak paham gitu loh. Kalau itu perintah untuk meluruskan shaf. Terus kita cuma meluruskan shaf pakai bahasa Arab, mereka tetap renggang. Karena nggak paham. Maka nggak ada gunanya kita mengucapkan itu. Meskipun itu lafadz dari Nabi SAW, tapi maksudnya Nabi bukan lafadznya, tapi mewujudkan apa? Shaf itu. Maka kalau misalkan kita di kampung yang kelihatannya orang-orang nggak pernah mendengar lafadz-lafadz semacam itu, kita ucapkan dengan bahasa yang mungkin difahami mereka. Bahasa Indonesia, mungkin kalau Jawa ya bahasa Jawa, di Kalimantan bahasa Kalimantan, bahasa Papua gitu ya. Shafnya mohon lurus ya, rapat, yang kosong diisi dulu, gitu. Monggo Pak jenengan majurin gitu. Dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang penting apa? Terjadilah rapat dan lurusnya shaf itu. Ya. Jadi ini tentu saja kembali kepada tidak ada lafadz khusus, yang penting adalah maksud daripada lurusnya shaf itu tercapai. Ya. Tapi kalau misalkan semuanya paham ya nggak masalah, dengan menggunakan lafadz sawu sufakum nggak masalah. Ketika semuanya apa? Semuanya paham. Baik. Itu diantara pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-70. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya neneknya yaitu Mulaikah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atu, untuk hadir di jamuan beliau, neneknya Anas bin Malik yang sudah beliau buat, fa'akala minhu, kemudian Nabi makan bersama neneknya Anas bin Malik. Sumakala, kemudian Nabi mengatakan, kumu fali usalli lakum,
Ya, mari aku akan sholat untuk kalian, itu kata Nabi. Maksudnya sholat di rumah itu. Kalau Anas, maka Anas mengatakan fakumtu ila hasirin lana. Maka saya pun langsung beranjak mengambil tikar qadiswadda min tuli ma lubisa, yang dia sudah menghitam karena lama dipakai. Karena buat sujud, buat rebahan, ya kan tikar itu kan jadi lusuh gitu ya. Fanadahtu bima'in, kemudian saya bersihkan dengan air. Faqama alaihi Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berdiri di atasnya untuk sholat. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, kemudian saya membuat soft bersama satu anak yatim. Satu anak yatim yang yang ada di rumah itu. Ya, wal ajuzu, kemudian ada orang tua, maksudnya neneknya Anas bin Malik tadi, min wara'ina, di belakang kami. Jadi posisinya Nabi, dua anak-anak di belakang beliau, belakangnya lagi neneknya Anas bin Malik. Fasallalana raka'atain, kemudian Nabi sholat untuk kita 2 rakaat. Tsumman sarafa, kemudian Nabi pulang. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW shalla bihi. Ya, beliau sholat mengimami sahabat Anas, wa bi ummihi, dan ibunya Anas, fa aqamani an yaminihi. Maka Nabi membuat saya berdiri di sebelah kanannya. Wa aqamal mar'ata khalfana. Kemudian Nabi memerintahkan untuk perempuan, yaitu ibunya sahabat Anas bin Malik, untuk berdiri di belakang. Ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir kita baca sekalian karena masih satu pembahasan. Hadis yang ke-20, hadis yang ke-71. Qala an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan bittu inda khalati, aku menginap di sisi atau di rumah bibiku Maimunah. Faqama Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit yusalli minal lail, beliau salat malam. Nah, ini hadisnya Ibnu Abbas, beliau nginap kemudian Nabi salat malam. Faqumtu an yasarihi, kemudian saya tiba-tiba ikut salat berdiri di sebelah kirinya Nabi. Fa akhadha bi ra'si, kemudian Nabi memegang kepala saya. Fa aqamani an yaminihi, kemudian Nabi ya membuat saya berdiri di kanan beliau. Jadi diarahkan ke sebelah kanannya. Ya, diarahkan di sebelah kanannya. Baik. Maka hadis ini hadis ini membahas posisi soft sekarang. Membahas apa? Posisi soft. Baik. Ideal posisi soft. Yang pertama ya adalah soft laki-laki. Ya, adalah soft laki-laki. Kemudian baru setelah itu adalah soft perempuan. Ya. Atau mungkin kita langsung masuk ke faedah hadis ya. Faedah yang pertama, ketika jamaah itu ada laki-laki dan ada perempuan, maka jamaah laki-laki softnya berada di depan jamaah perempuan. Itu idealnya. Ya, itu idealnya. Baik. Sebagaimana dalam hadisnya Anas tadi. Ada perempuan, yaitu neneknya, dalam riwayat lain ibunya. Maka Nabi menyuruh perempuan tadi untuk sholat di belakang. Iya, di belakang. Dan posisi saf perempuan di belakang ini meskipun di situ ada anak-anak. Jadi selama mereka masuk laki-laki harus di depannya apa? Perempuan. Ya, harus di depannya apa? Perempuan. Baik. Selama sholatnya itu dia sudah anak yang mumayyiz gitu ya. Karena kalau anak yang masih belum mumayyiz, yang masih cuma main-main gitu kan, ya itu nggak masalah, sholatnya sudah nggak dianggap. Tapi anak yang sudah mumayyiz, yang sudah ngerti gitu ya, maka sholatnya seperti itu, posisinya di depan shaf perempuan. Baik. Itu kalau misalkan apa? Kalau misalkan posisi jamaah ada banyak laki-laki, ada banyak perempuan. Baik. Posisi kedua, ketika jamaahnya cuma satu-satu, satu laki, satu perempuan, maka posisinya tetap depan belakang. Posisinya apa? Tetap depan dan belakang. Ya. Jadi bukan posisinya menyamping, tapi depan dan belakang. Ya mungkin barangkali di rumah ya, pas telat atau apa, kemudian akhirnya jamaah dengan istrinya saja. Nah, suaminya ngimami di depan, kemudian istrinya apa? Di belakangnya. Ya. Yang ketiga, ya, ketika laki-laki
satu dengan, atau ketika semuanya, bukan ketika semuanya, mungkin laki-laki satu dan satu imam satu makmum. Satu imam satu makmum. Maka di sini para fuqaha menyampaikan makmum berdiri di sebelah kanan dan agak mundur sedikit. Jadi enggak pas sejajar-jar gitu ya, apa bahasa ini benar-benar sejajar enggak, tapi agak mundur sedikit. Agak mundur apa? Sedikit. Baik. Loh, bukannya hadisnya Ibnu Abbas tadi menyampaikan di sebelah kanan ya? Ya, tidak ada penjelasan mundur sedikit. Iya, memang tidak ada penjelasan mundur sedikit. Dan di hadis itu juga tidak ada penjelasan sejajar. Paham ya? Jadi hadis itu dia menjadi dalil untuk kedua-duanya. Mau yang sejajar, mau yang mundur sedikit, bukan dalil itu. Karena cuma dibilang di sebelah kanan. Ada kemungkinan sebelah kanan itu ada kemungkinan agak maju, sejajar atau agak mundur. Terus diambil dari mana bahwasanya para fuqaha menyampaikan agak mundur sedikit? Karena para ulama mengatakan, karena kalau dia makmum terus sholat posisinya lebih depan daripada imamnya secara sengaja dan tahu hukumnya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya, liyutamma bihi, diikuti. Dan para ulama mengatakan, maka termasuk min sya'ni al-matbu' an yakuna amamat tabi. Maka yang diikuti posisinya harus berada di depan yang mengikuti. Kan nggak mungkin kita mau mengikuti seorang kemudian yang diikuti di belakang kita. Itu sing deloi, sing melok gitu. Maka paling nggak harus apa? Harus mundur. Makanya para ulama mengatakan kalau dia maju ke depannya imam, posisinya depan imam, misalkan imamnya di sini, kemudian makmumnya itu misal di tackle ini ya, kemudian imamnya ada di tackle yang depan, maka sholatnya makmum itu nggak sah, batal dia. Kenapa? Karena dia mengingatkan diri kepada sholat imam, sedangkan dia berada di depannya imam. Dia mau jadi imam tapi dia niat makmum, kan berlawanan. Dan itu dijelaskan Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin. Nah, ketika dia sejajar, para ulama mengatakan di situ dimakruhkan. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan tanpa sadar akan mendorong lebih maju. Oleh karenanya para ulama mengatakan posisinya agak mundur. Posisinya apa? Agak mundur. Untuk kehati-hatian tadi, supaya tidak kebablasan nyalip imamnya. Jadi menyalip itu bukan cuma kecepatan, tapi juga posisi nyalip imam gitu ya. Jadi ini diantara faedah daripada hadis-hadis tentang soft. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau agak lama sedikit ya. Naktafi bihadzal qadar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.